Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini edukasi akan memberikan informasi yaitu resmi dan terbaru mengenai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan ya channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Oke, langsung saja, yaitu isi dari surat ya keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu ya. Kita lihat Bapak Ibu di sini bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 yaitu tentang aparatur sipil negara perlu upaya penyelesaian penataan pegawai non aparatur sipil negara atau non ASN. Yang bagian B, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A ini Bapak Ibu, yaitu perlu menetapkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pegawai ya pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu paruh waktu Bapak Ibu. Di sini ya berdasarkan surat tersebut bisa kita kupas yaitu bahwa yang mana memutuskan menetapkan yaitu keputusan Menpan RB ini tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Yang pertama di sini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ini adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN Bapak Ibu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Artinya Bapak Ibu nanti yang menjadi P3K paruh waktu itu yaitu mengenai tentang upah atau gaji itu sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah ya. Yang kedua, pengadaan P3K paruh waktu ini dilaksanakan dalam rangka yang A yaitu penyelesaian ya penataan pegawai non ASN, B pemenuhan kebutuhan ASN, C memperjelas status pegawai non ASN yang selama ini Bapak Ibu belum mendapatkan NIP ya, setelah diangkat menjadi P3K paruh waktu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan NIP. Yang D yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik Bapak Ibu. Dan yang ketiga yaitu yang mana pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut. Nah, jadi P3K paruh waktu itu jabatan sebagai berikut. Yang A itu guru Bapak Ibu ya. Karena informasi banyak mengatakan bahwa guru itu tidak bakalan menjadi P3K paruh waktu ya. Padahal di sini sudah jelas di surat tersebut guru ini juga bisa menjadi P3K paruh waktu. Dan tenaga kependidikan ya di sini yang A. Yang B tenaga kesehatan, C tenaga teknis ya, teknis, D pengelolaan umum operasional, E operator layanan operasional, F pengelolaan layanan operasional, G penataan layanan operasional. Nah, inilah jabatan yang akan diisi oleh P3K paruh waktu. Yang keempat, pengadaan P3K paruh waktu ini dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Nah, artinya Bapak Ibu, di sini sudah jelas Bapak Ibu ya, yaitu berdasarkan hasil seleksi ASN tahun 2024 atau anggaran 2024. Artinya tes CPNS kemarin dan tes seleksi P3K tahap 1 Bapak Ibu. Nanti akan kita kupas lebih detail Bapak Ibu ya. Yang kelima, pengadaan P3K paruh waktu ini dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang telah terdaftar di pangkalan database. Nah, artinya Bapak Ibu ini yang sudah terdata ya di database BKN dengan ketentuan sebagai berikut. A, yang mana telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti seleksi CPNS beberapa waktu yang lalu, yaitu tahun anggaran 2024, namun belum lulus, maka secara otomatis Bapak Ibu nanti
akan menjadi P3K paruh waktu, yaitu seleksi CPNS yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini tidak perlu ikut lagi seleksi ya untuk tahap kedua nanti, tidak perlu ikut seleksi kembali karena secara otomatis nanti Bapak Ibu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Bagi yang tidak lulus CPNS. Yang B yaitu telah mengikuti seleksi seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, bagi Bapak Ibu yang beberapa hari lalu sudah pengumuman P3K itu yang statusnya R3 ya, R3 tanpa L maksudnya seperti itu, yang tidak mendapatkan lowongan kebutuhan, itu maka Bapak Ibu akan menjadi P3K paruh waktu Bapak Ibu ya. Guru, tenaga pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tadi sudah jelaskan di atas Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu yang sudah mengikuti seleksi CPNS atau P3K tahun anggaran 2024 namun belum lulus atau belum mendapatkan atau mengisi kebutuhan pada anggaran tersebut, maka Bapak Ibu akan menjadi P3K paruh waktu. Artinya Bapak Ibu tidak perlu lagi mendaftar untuk mengikuti seleksi berikutnya Bapak Ibu ya. Karena di undang-undang sudah jelas yaitu hanya diperbolehkan mendaftar mengikuti seleksi satu kali Bapak Ibu ya. Yang keenam, status kepegawaian P3K paruh waktu ini ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah yang diberikan nomor induk P3K. Artinya Bapak Ibu nanti walaupun statusnya menjadi P3K paruh waktu ya, Bapak Ibu ini juga mendapatkan NIP P3K atau dengan kata lain yaitu nomor identitas pegawai ASN. Nah, Bapak Ibu artinya Bapak Ibu juga akan mendapatkan NIP ya. Oke. Ketujuh, pengadaan P3K paruh waktu ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Bagaimana caranya Bapak Ibu ini supaya menjadi P3K paruh waktu? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yang A, pejabat pembina kepegawaian atau disebut dengan PPK ini mengusulkan Bapak Ibu ya, mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB. Bapak Ibu ya. Yang B, rincian kebutuhan P3K paruh waktu ini bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima tadi wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. Artinya PPK ini wajib mengusulkan seluruhnya kepada pegawai non-ASN yang tidak lulus seleksi CPNS maupun P3K Bapak Ibu ya. Ini diusulkan wajib nih Bapak Ibu, diusulkan seluruhnya. Yang C yaitu Menpan RB di sini menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Artinya Menpan RB ini nanti akan mengeluarkan atau menetapkan rincian kebutuhan berdasarkan usulan dari PPK. Ya Bapak Ibu ya. Oke, yang D yaitu rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit pelayanan. Artinya kebutuhannya berapa, jenis jabatannya apa, kualifikasi pendidikannya S1, S2, S3, atau SMA ya, dan unit pelayanan. Yang E yaitu nanti PPK mengusulkan nomor induk ya P3K atau disebut tadi yaitu nomor identitas pegawai ASN kepada kepala BKN, yaitu paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. Artinya setelah Menpan RB ini mengeluarkan ya atau menetapkan rincian kebutuhan tadi, maka PPK ini mengusulkan nomor induk pegawai atau nomor identitas pegawai kepada BKN itu paling lama 7 hari kerja Bapak Ibu ya. 7 hari kerja. Artinya Menpan RB ini memberikan waktu 7 hari kerja kepada PPK
untuk mengusulkan nomor induk P3K. Yang F yaitu Kepala BKN menetapkan nomor induk. Setelah diusulkan, BKN baru menetapkan nomor induk. Ya, yang G yaitu menerbitkan nomor induk atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F. Diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Artinya tadi Menpan RB menetapkan rincian, setelah itu memberikan waktu 7 hari kepada PPK untuk mengusulkan nomor induk kepada BKN, dan BKN menetapkan nomor induknya. Setelah itu direspon kembali yaitu kepada PPK, yaitu paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaiannya. Yang H yaitu PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya Bapak Ibu ya. Yang ke-8 apa isinya? Dalam hal ini ya, pegawai non ASN diusulkan menjadi P3K paruh waktu tetapi di kemudian hari apakah dia akan mengundurkan diri ya, atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran kepada kepala BKN atau meninggal dunia Bapak Ibu. Maka di sini PPK yaitu membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan ya. 9. PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam dintum ke-7 tadi huruf H ya, kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. 10. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada dintum ke-9 adalah pejabat pemimpin tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat. 11. P3K paruh waktu di sini yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam dintum ke-7 huruf H tadi, yaitu melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja ya, setelah mendapatkan SK gitu maksudnya Bapak Ibu ya. 12. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada dintum ke-11 paling sedikit memuat yaitu nama jabatan ya. Terus yang B, ekspektasi kinerja. C, unit kerja pendapatan. D, skema kerja. E, masa perjanjian kerja. F, hak dan kewajiban. G, sanksi. Artinya Bapak Ibu nanti juga akan mendapatkan hak dan kewajibannya gitu ya. Terus ke-13, masa perjanjian kerja paruh waktu ini ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Artinya gini Bapak Ibu, semua ini tergantung daerah masing-masing, kekuatan kas daerah masing-masing Bapak Ibu ya. Maksudnya P3K paruh waktu ini tidak selamanya Bapak Ibu. P3K paruh waktu ini bisa menjadi P3K. Ya, P3K namanya Bapak Ibu, bukan P3 padu bukan ya, tapi P3K. Yaitu P3K paruh waktu ini ditetapkan setiap 1 tahun sekali. Artinya 1 tahun nanti perpanjangan, 1 tahun perpanjangan. Nah, apabila daerah tersebut ya kas daerahnya mencukupi untuk memberi upah atau menggaji P3K paruh waktu menjadi P3K, maka bisa P3K paruh waktu ini menjadi P3K. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang ke-14, PPK menetapkan jangka waktu bekerja. Ini menetapkan nih jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Nah, artinya karena paruh waktu ya mungkin seumpamanya daerah ini kekuatan anggaran daerahnya setengah hari ya, maka nanti P3K paruh waktu ini kerjanya cukup setengah hari Bapak Ibu ya. Namun itu semua nanti tergantung ketersediaan anggaran daerah Bapak Ibu gitu. Ke-15, keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam dintum ke-7 huruf H dijadikan sebagai dasar
dimulainya masa pekerja atau perjanjian kerja P3K paruh waktu dengan instansi pemerintah. Ke-16, P3K paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP sesuai target dalam perjanjian kerja. Artinya Bapak Ibu, P3K paruh waktu ini juga nanti menyusun SKP Bapak Ibu ya, seperti itu. Ke-17, evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Nah, berarti artinya nanti di sini ada evaluasi Bapak Ibu. Ya, kinerja triwulan, per triwulan dan tahunan Bapak Ibu P3K paruh waktu ini nanti akan dievaluasi, yaitu dilakukan berdasarkan capaian kinerja. Artinya bagaimana capaian kinerjanya gitu. Kalau seandainya capaian kinerjanya bagus Bapak Ibu ya, atau sangat baik semama seperti itu, bisa saja nanti P3K paruh waktu ini diangkat menjadi P3K gitu Bapak Ibu ya. Namun apabila kinerjanya kurang baik, maka bisa aja nanti yaitu diberhentikan seperti itu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya mengenai tentang capaian kinerja organisasi ini Bapak Ibu. Ke-18, hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada dintum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan. Nah, kan ini perpanjangan. Ya. Nah, ini. Jadi capaian kinerja ini digunakan sebagai pertimbangan Bapak Ibu. Perpanjangan. Apakah diperpanjang perjanjian kerjanya ya? Atau pengangkatan menjadi P3K atau diangkat menjadi P3K. Jadi antara dua Bapak Ibu ya. Tadi kalau capaian kinerja Bapak Ibu sangat baik seperti itu, maka Bapak Ibu bisa aja diangkat menjadi P3K. Namun apabila capaian kinerjanya kurang baik, bisa aja perpanjangan perjanjian kerja ini yaitu diputus ya, cukup setahun, 2 tahun dan seterusnya. Ke-19, P3K paruh waktu ini diberi upah. Nah, diberi upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang terima saat menjadi pegawai non ASN. Nah, jadi Bapak Ibu selama ini sebelum menjadi posisi yang masih non ASN berapa gajinya seperti itu? Ya, mungkin kalau di Provinsi Riau ya, Provinsi Riau itu gaji pegawai non ASN itu 2,5 atau 2.500.000. Nah, artinya Bapak Ibu ini P3K paruh waktu nanti itu diberikan upah paling sedikit 2.500.000, tidak boleh kurang, gitu ya. Artinya gajinya itu tidak boleh sedikit, artinya tidak boleh lebih sedikit dibandingkan sebelum dia menjadi P3K paruh waktu atau posisi dia masih non ASN seperti itu, ya. Nah, karena kalau posisi gajinya atau upahnya lebih sedikit atau di bawah 2.500.000, maka posisinya ya lebih baik posisi non ASN seperti itu Bapak Ibu ya. Karena salah satu ASN itu adalah untuk mensejahterakan pegawai Bapak Ibu seperti itu. Nah, ke-20, sumber pengadaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada dintum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai ya. Berarti artinya bisa dianggarkan selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-21, P3K paruh waktu mendapat upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-22, P3K paruh waktu memiliki kewajiban. Nah, apa kewajibannya? A, yaitu setia dan taat Pancasila, Undang-Undang Dasar, ya. Berikutnya yang B, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. C, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik, ya. D, menjaga netralitas. Ke-23, ketentuan terkait disiplin P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Ke-24, ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu sebagai berikut. Ya, A, diangkat menjadi P3K atau CPNS, otomatis P3K paruh waktu ini berhenti posisinya. B, mengundurkan diri. C, meninggal dunia. D, melakukan penyelewengan, ya. E, mencapai batas usia atau pensiun. F, terdampak perampingan organisasi.
G. Tidak cakap jasmani dan rohani. Ya, H. Tidak berkinerja. I. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. J. Dipidana. Ya. Terus K. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. I. Menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, artinya Bapak Ibu ini ya hati-hati ya. Apabila sudah menjadi ASN, jangan sekali-sekali mengikuti atau menjadi pengurus partai politik ya. Ke-25, dalam hal ini P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Artinya Bapak Ibu sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu ya 1 tahun, terus perpanjangan kontrak tahun kedua. Karena jauh dari lingkungan, Bapak Ibu mengajukan pindah instansi ya yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri Bapak Ibu. Ke-26, dalam hal ini terjadi perubahan organisasi pemerintah P3K paruh waktu yang berkompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum berakhir, maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ke-27, pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Ke-28, PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Nah kan, berdasarkan evaluasi kinerja Bapak Ibu atau hasil penilaian kinerja Bapak Ibu, itu menentukan Bapak Ibu diangkat menjadi P3K. Ya, ke-29, pengangkatan sebagaimana dimaksud pada dintum ke-28 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Ini tadi PPK mengusulkan rincian kebutuhan, terus M4RB menetapkan rincian kebutuhan. Setelah itu rincian kebutuhan P3K terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Setelah itu PPK mengusulkan perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K dari M4RB. Terus Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K. Terus PPK menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-30, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat keliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah, yaitu ditetapkan di Jakarta pada tanggal yaitu 13 Januari 2025, yaitu ditandatangani oleh Menpan RB, yaitu Ibu Rini Widianti ini, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya, Bapak Ibu bisa melihat video kami edukasi official sebelumnya, yaitu bahwa Bapak Ibu nanti di sini juga mendapatkan NIP. Tadi di awal sudah dijelaskan. Jadi posisi Bapak Ibu menjadi P3K paruh waktu itu sudah mendapatkan NIP. Dan setelah Bapak Ibu diangkat menjadi P3K, maka Bapak Ibu sudah tidak mengurus NIP lagi. Karena NIP-nya itu sudah dikeluarkan di awal di saat Bapak Ibu menjadi P3K paruh waktu gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan gelisah apabila nanti suatu saat Bapak Ibu diangkat menjadi P3K. Ya, apakah saya akan mengurus lagi untuk penertiban NIP? Tidak Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu supaya lebih jelasnya bisa lihat yaitu live di video kami, yaitu antara Menpan RB BKN sudah menyampaikan bahwa NIP dikeluarkan cukup sekali di saat Bapak Ibu yaitu menjadi P3K paruh waktu, dan di saat Bapak Ibu diangkat menjadi P3K maka Bapak Ibu tidak perlu mengurus NIP kembali. Oke ya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab secara detail karena kami menjelaskan berdasarkan dasar atau ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Menpan RB Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.